hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, serta ibadah kami dari awal hingga akhir. Biarlah pujian penyembahan kami bisa menyenangkan hatimu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jumpa lagi dengan Kak Rosa di sini. Nah, gimana kabarnya adik-adik, luar biasa kan? Nah, untuk firman hari ini judulnya tinggalkan kebiasaan buruk. Kak Rosa ulangi ya, tinggalkan kebiasaan buruk. Untuk ayatnya ada di 1 Korintus 15 ayat 33. Sekali lagi ya, 1 Korintus 15 ayat 33. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sekali lagi. 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Amin. Nah, kira-kira apa sih kebiasaan buruk itu? Apa ya? Kebiasaan buruk adalah sikap atau perilaku yang melenceng dari kebaikan yang dilakukan terus-menerus.
Nah, maksud buruknya itu artinya tidak baik. Apa sih contohnya? Contoh nih, ucapan atau omongan adik-adik yang kasar, suka main game terus-menerus, bohong kepada orang tua, atau nyakiti temennya, suka jahilin temennya. Kira-kira itu boleh nggak? Jawabannya adalah tidak boleh, ya kan? Kebiasaan buruk itu merugikan buat kita semua loh. Contoh, adik-adik di sini terus-menerus nih suka main game. Karena suka keseringan main game, akhirnya adik-adik lupa waktu. Karena lupa waktu itu akhirnya ganggu waktu belajarnya adik-adik. Akibatnya nilai sekolahnya jadi jelek. Selain itu juga mengganggu kesehatan penglihatannya adik-adik. Nah, oleh karena itu kita harus hindari hal-hal yang buruk itu. Kita harus tinggalkan hal-hal yang buruk itu. Nah, sesuai yang ayat tadi, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Apa sih Kak pergaulan itu? Pergaulan itu maksudnya kita berteman. Adik-adik boleh berteman sama teman-temannya adik di rumah atau di sekolah gitu ya. Adik-adik boleh berteman dengan si Rina, si Rini, si Adi, si Budi. Nah, itu adik-adik boleh main dengan semua temannya adik-adik. Tetapi kita tidak boleh meniru atau melakukan kebiasaan jeleknya temannya adik-adik. Misalnya temannya adik-adik nakal, apakah kita juga harus nakal? Enggak ya, teman-temannya adik boleh nakal, tapi adik-adik di sini sebagai anak Tuhan yang baik itu enggak boleh nakal, oke? Nah, selain itu nih contohnya, adik-adik tuh enggak suka nih ngomong kotor atau ngomong kasar. Karena temannya adik-adik ini suka ngomong kotor, suka ngomong kasar, akhirnya adik-adik di sini juga ikut-ikut ngomong kotor, ikut-ikut ngomong kasar. Nah, berarti kan adik-adik di sini meniru kebiasaan jeleknya temannya adik-adik. Kira-kira boleh nggak? Jawabannya adalah tidak boleh. Nah, kalau kita bisa melakukan itu semua, meninggalkan semua kebiasaan yang buruk itu tadi, maka kita bisa mendapatkan hal yang terbaik dari Tuhan. Kita bisa mendapatkan berkat dari Tuhan dan kita juga mendapatkan dampak yang baik buat kehidupan kita. Nah, oleh karena itu Kak Rosa di sini buat pesen adik-adik yang ada di rumah, tinggalkan kebiasaan buruk itu karena kebiasaan buruk itu merugikan kita sendiri gitu ya. Nah, sekian firman untuk minggu ini. Jangan lupa ya, untuk minggu hari ini judulnya tinggalkan kebiasaan buruk. Sekali lagi, tinggalkan kebiasaan buruk yang dimana ayatnya tadi ada di 1 Korintus 15 ayat 33. Oke, terima kasih buat minggu ini. Semoga adik-adik tetap sehat di rumah, tetap jaga kesehatan. Terima kasih, lakukanlah kebiasaan baik itu mulai dari sekarang. Bye, see you. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo adik-adik, happy Sunday buat semuanya. Gimana tadi firmannya, udah pada ngerti belum? Nah, untuk tema kali ini kita kan tentang tinggalkan kebiasaan buruk nih. Ada yang udah bisa nebak belum gamesnya apa? Oke, jadi gamesnya ikuti step-step berikut ya. Oke, pertama-tama kalian siapkan kertas, pensil, gunting, dan jangan lupa pensil warna. Sebelum ke tab selanjutnya, aku jelasin tentang gamesnya dulu ya. Jadi pertama, kita pikir dulu nih, kebiasaan buruk apa ya yang sering banget kita lakuin. Aku kasih contoh nih ya, misalnya, aku kok sering ya mukulin temen. Nah, jadi di kertas itu nanti kalian bisa gambar kayak tangan gitu. Atau aku kasih contoh lain kayak, aku kok susah bangun pagi ya kalau misalnya mau sekolah. Jadi kalian bisa gambar tempat tidur gitu.
Atau aku kasih contoh lain lagi, misalnya kalian suka nih berkata-kata kasar. Nah, kalian nanti di kertas itu kalian bisa gambar mulut gitu. Aku ambil contoh di sini, misalnya aku kok sering ya mukul temen. Nah, jadi di kertas itu aku gambar tangan. Nah, kalau udah, kita gunting sesuai garis yang sudah kita gambar. Lanjut, kalau udah selesai jadi bentuk tangan kayak gini, kita bisa lanjutkan dengan mewarnai. Nah, di sini kita bisa mewarnai sesuai warna yang kita pilih. Tara, kalau misalnya udah jadi kayak gini, kita bisa tulis saya berjanji untuk titik-titik-titik. Misalnya nih, di sini aku tulisnya saya berjanji untuk tidak memukul teman. Gitu. Nah, kalian juga jangan lupa tulis nama kalian di bagian bawahnya ya. Next, kita bisa tambahin hiasan. Misalnya nih, di sini aku gambar tangan. Jadi, aku kasih hiasan kuku gitu supaya lebih cantik. Dan ini contoh hasilnya. Gimana? Gampang kan? Nah, udah selesai nih gamesnya. Kalau misalnya sudah selesai semuanya ngerjainnya, kirim foto karya kalian ke kakak-kakaknya buat absen ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa tanya ke kakak-kakaknya lewat grup ya, seperti biasanya. Oke, kalau misalnya udah, kita akhiri ibadah hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Dari awal kita ibadah hingga akhir ibadah, Tuhan sertai agar keadaan ini semakin membaik. Tuhan juga sertai kami selalu, berikan kami selalu kesehatan. Hanya dalam nama-Mu kami serahkan semuanya. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, amin. See you minggu depan dan God bless you, bye.